Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofikus Nandar dengan NIM 23040210. Pada video ini saya akan menerangkan tentang materi teknologi informasi sebagai tugas UAS pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan Ibu Dr. Fitriani MKom sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Teknologi informasi. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada teknologi informasi ini. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Yang kedua, fungsi teknologi informasi. Yang ketiga, peran dan pentingnya teknologi informasi. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi. Adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data untuk mendapatkan informasi. Nah, lebih lengkapnya, teknologi ini dapat memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, serta mengubah data dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga yang berkualitas. Nah, itu adalah pengertian dari teknologi informasi. Sekarang masuk poin yang kedua, yaitu fungsi teknologi informasi. Ada 6 fungsi dalam teknologi informasi. Fungsi yang pertama yaitu capture. Capture adalah fungsi teknologi yang dimana dilakukan pemindaian terhadap data atau informasi. Capture sendiri artinya menangkap. Contoh capture ini scanner untuk menangkap teks dari dokumen fisik dan dirubah menjadi dokumen digital. Nah, itu adalah contoh dari capture. Untuk fungsi TI yang kedua ada storage. Data atau informasi itu disimpan dalam bentuk suatu media untuk kepentingan lain. Contohnya itu ini seperti rumah untuk menyimpan informasi seperti gambar, dokumen, atau aplikasi di komputer maupun perangkat lainnya. Contoh tempat penyimpanannya seperti hard disk, flash disk, disket, atau compact disk, dan lain-lain. Nah, itu memungkinkan kita untuk menyimpan data dan digunakan kembali. Masuk poin yang ketiga ada processing. Jadi fungsi processing ini untuk memperoleh data atau mengolah data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Contoh dari processing ini, ketika kita mengedit foto di komputer, prosesnya itu melibatkan pengolahan data gambar untuk mengubah warna, ukuran, atau efek. Jadi processing ini melibatkan langkah-langkah untuk mengubah, menganalisis, atau mengolah data dalam konteks teknologi informasi. Dan poin yang keempat ada transmission, di mana data dan informasi ini dikirim dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan suatu jaringan komputer. Contohnya itu seperti kita ingin mengirim file menggunakan Bluetooth ataupun jaringan internet. Nah, yang kelima ada retrieval. Retrieval itu melakukan penelusuran untuk dapat memperoleh kembali atau juga menyalin data serta informasi yang sudah disiapkan itu tadi. Contoh dari retrieval ini, semisal kita ingin mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah maupun dengan hanya menyesuaikan jenis foto. Nah, itu adalah contoh dari retrieval. Dan fungsi teknologi informasi yang keenam ada generating. Teknologi informasi itu akan mengorganisasi data serta informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Nah, contohnya itu semisal data yang sudah diperoleh akan dirubah menjadi bentuk tabel, grafik, maupun laporan. Nah, itu akan mudah dipahami serta berguna bagi perusahaan atau organisasi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari teknologi informasi. Kita masuk poin yang ketiga, peran dan pentingnya teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi pada setiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda
karena penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Jadi di setiap organisasi atau perusahaan memiliki penerapan teknologi informasi yang berbeda-beda, karena di setiap perusahaan atau organisasi memiliki kepentingan-kepentingan sendiri dalam usahanya. Ada beberapa peran dari teknologi informasi. Nah, peran dan pentingnya teknologi informasi ada 3. Yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu atau proses. Contohnya itu seperti yang sudah banyak kita ketahui, seperti teller bank. Nah, pekerjaan teller bank sudah bisa digantikan oleh mesin ATM. Nah, itu adalah contoh dari teknologi informasi menggantikan peran manusia. Masuk poin yang kedua, teknologi informasi memperkuat peran manusia. Nah, tadi teknologi informasi menggantikan peran manusia. Sekarang memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Contohnya ini seperti teknologi informasi memperkuat manusia dalam mengambil keputusan dengan menyajikan data analisis dan laporan secara cepat dan akurat. Jadi manusia sangat terbantu dalam mengambil keputusan karena dengan adanya teknologi informasi membantu menyajikan data analisis dan laporan secara cepat dan juga akurat. Masuk poin yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Contohnya itu seperti RPA, Robotic Process Automation. Nah, sekarang sudah banyak perusahaan yang menerapkan RPA ini di perusahaannya untuk menggaji karyawan. Jadi perusahaan memprogram khusus RPA untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk melakukan perhitungan gaji sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Nah, itu akan menghasilkan laporan secara otomatis tentunya nanti. Nah, ini mengurangi resiko kesalahan manusiawi dalam proses penggajian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam menyampaikan materi maupun salah dalam berucap. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.